mereka ngelihat ada semacam benjolan yang keluar dari keningnya si Ijul ini, dan itu ada 3. Terus melambaikan tangan lagi ke Ijul sambil manggil-manggil Ijul. Sini oh Jul, sini deket bapakmu ini loh. Nanti kamu tak kafani sekalian. Nah, kagetlah Ijul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Ijul yang asalnya dari Lamongan, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Gembara yang bernama Ijul. Ijul ini asalnya dari Lamongan, Jawa Timur. Di dalam kesempatan ini Ijul ingin membagikan cerita yang dia alami ketika pada saat itu Ijul ini pernah mengalami kejadian yang gak masuk akal yang menimpa hidupnya. Jadi ceritanya pas waktu itu Ijul ini masih bujang, dia masih tinggal sama orang tuanya. Nah, Ijul ini punya kakak laki-laki, kita sebut nama kakaknya ini Doni. Jadi Ijul itu kalau manggil kakaknya itu kadang dengan panggilan Mas Doni, kadang juga Cak Doni. Nah, suatu ketika Ijul kerja di sebuah tempat. Memang waktu itu Ijul menyadari dia ini kan masih muda. Jadi masih banyak hal yang bisa digali. Jadi masih banyak hal juga yang bisa dipelajari. Dan dari situ dia ini nggak mau kerja cuma di satu tempat. Dan akhirnya dia terjebak selamanya di tempat kerjanya itu. Jadi disinilah akhirnya Ijul itu sering pindah-pindah kerja. Cari kerjaan lain supaya dia bisa dapat banyak pengalaman. Tujuan awalnya seperti itu. Ya memang Ijul sendiri waktu itu masih nggak ada target apapun. Usia juga masih sekitar 19 tahunan. Belum ada target menikah atau beli sesuatu yang besar, jadi dia enjoy menjalani hidup yang seperti itu. Nah, suatu ketika Mas Doni ini menikah. Kita sebut nama istrinya Mas Doni ini Mbak Ina. Dan setelah pernikahan itu Mas Doni dan Mbak Ina ini tinggal di rumah yang sama dengan Ijul tinggal. Artinya Mas Doni dan Mbak Ina ini tinggal di rumah orang tuanya Ijul juga. Jadi ya mau nggak mau, akhirnya Ijul setiap hari ketemu. Awal-awal Ijul menilai bahwa Mbak Ina ini orangnya baik. Ya kayak orang-orang pada umumnya lah. Tapi lama-lama Ijul baru bisa ngeliat sifat asli Mbak Ina ini. Jadi setelah sekitar 4 tahunan Mbak Ina tinggal di sana, dan satu rumah sama Ijul, Ijul mulai merasa nggak nyaman. Nah, Mbak Ina ini mulai sering ikut-ikutan komentar soal hidupnya Ijul. Awalnya Ijul terima-terima aja pas Mbak Ina ikut-ikutan komentar. Tapi lama-lama Ijul semakin gak nyaman. Dia mikir loh, ini orang siapa kok ikut campur urusanku? Dan lama-kelamaan Mbak Ina ini sikapnya malah semakin berlebihan. Dan levelnya itu sudah gak ikut campur lagi, tapi menuju ke ngenyek atau menghina. Nah, jadi sering banget Ijul ini mendengar sendiri hinaan dari Mbak Ina. Dan parahnya di situ Mas Doni itu kayak seolah membiarkan. Nah, Ijul ini sempat mikir, ini kan
orang ini kan bukan siapa-siapa, tapi kok ikut-ikutan komentar, ikut-ikutan sampai menghina. Nah, di satu sisi, Ijul masih ada perasaan untuk menjaga Mas Doni. Nah, suatu hari Ijul pernah langsung dihina ini sama Mbak Ina itu. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, Ijul ini memang suka keluar masuk kerjanya itu. Jadi dia bekerja di satu tempat, nggak sampai setahun, Ijul resign, terus ngelamar kerja lagi, aktif kerja, terus di situ nggak beberapa lama dia resign lagi. Nah, ini yang akhirnya jadi olok-olokan Mbak Ina ke Ijul. Ijul itu sampai heran, ini orang maunya apa? Jadi Mbak Ina itu sering lah pokoknya menghina Ijul, yang masalah kerjaan itu kamu itu nggak punya pendirian. Gimana kamu bisa beli ini beli itu, wong kerjamu aja keluar masuk, pasti nggak ada yang kerasan terima kerja kamu. Intinya seperti itu. Nah, jujur waktu awal-awal Ijul ini merasakan hal ini biasa, diabaikan, hinaan-hinaan dari Mbak Ina. Tapi lama-lama dia juga merasa sakit hati juga. Dia juga berpikir ini hidup-hidupku sendiri, kok dia yang protes. Nah, dari situlah lama-lama Ijul ini kebawa perasaan juga, dia baper juga. Dan akhirnya lama-lama Ijul juga merasa sakit hati ketika mendengar hinaan dari Mbak Ina itu. Pokoknya sering lah dia itu menghina Ijul. Kerjaan nggak pernah jelas, kamu itu mencelok sana, mencelok sini, tabungan juga nggak pernah ada. Mana bisa kamu beli-beli kayak gini, beliin buat orang tuamu. Nggak akan bisa kamu. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba bapaknya Ijul ini sakit-sakitan. Nah, menurut Ijul sendiri, pas bapaknya sakit itu memang sakitnya ini aneh. Jadi perlu diketahui bahwa Ijul dan keluarga itu nggak begitu percaya dengan sihir, santet, dan semacamnya. Jadi ketika bapaknya Ijul ini sakit, banyak sebenarnya keluarga-keluarga dekat itu yang bilang bahwa ini bapakmu ini diguna-guna, Jul, dikirimi santet, dikirimi sihir. Tapi Ijul dan keluarga belum begitu percaya. Jadi yang dilakukan oleh Ijul dan keluarga, dibawalah bapaknya ini ke rumah sakit dan dilakukan pengobatan di sana. Tapi memang aneh, ketika dibawa ke rumah sakit dan berpindah-pindah rumah sakit, dan itu terjadi berkali-kali, tapi sakitnya bapaknya ini belum bisa didiagnosa secara menyeluruh. Nah, Ijul juga pernah dengar bahwa ini waktu itu masih ada beberapa dokter yang memang kayaknya dokter ini paham bahwa sakit bapaknya Ijul ini bukan sakit biasa. Dan sempat juga ada pihak dokter yang menyarankan supaya bapaknya Ijul ini dicarikan aja pengobatan non-medis. Karena memang si dokter ini melihat banyak hal-hal aneh yang nggak bisa dipahami oleh medis. Jadi harus non-medis. Nah, belum sempat dicarikan pengobatan non-medis, ternyata Allah berkehendak lain, bapaknya Ijul meninggal. Dan pas ketika bapaknya Ijul meninggal itu nggak ada anggota keluarga Ijul ini yang berpikiran negatif sedikit pun kepada siapapun juga. Apalagi bapaknya Ijul juga selama ini juga nggak pernah punya musuh. Jadi nggak ada satupun keluarga yang menyangka bahwa bapaknya Ijul ini sakitnya itu karena dikirimi guna-guna. Dan akhirnya sampai berakibat meninggal itu. Nah, berjalannya waktu, kehidupan berjalan normal seperti biasa, dan kebiasaan Mbak Ina yang menghina Ijul ini juga masih tetap berlangsung. Suatu ketika, pernah waktu itu Mbak Ina ini menghina Ijul soal jodoh. Dia bilang, kamu itu loh Jul, umur segini kok masih belum ada yang mau sama kamu. Dan bahkan waktu itu Ijul dibilang kalau gak payu rabi, artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu gak laku-laku. Nah, padahal Ijul ini menyadari bahwa usianya waktu itu masih 25 tahun. Dan memang Ijul sendiri belum ada niatan untuk menikah, karena memang dia memang gak ada niatan untuk itu, bukan karena gak ada yang mau. Nah, beberapa waktu setelah itu Ijul ini mulai kenal dengan perempuan. Dan gak lama setelah perkenalan itu, Ijul pun memutuskan untuk menikah. Dan singkatnya, setelah menikah, Ijul dan istri ini tinggal di rumah orang tuanya Ijul. Dan pada waktu itu Mas Doni dan Mbak Ina ini sudah nggak tinggal di sana. Mereka sudah tinggal di rumah mereka sendiri. Nah, di situ Mbak Ina juga masih sering menghina Ijul dan istrinya.
Nah, pernah waktu itu istrinya Ijul ini dengar sendiri pas Mbak Ina ngomongin mereka. Ya intinya Ijul ini dibilang, kalian itu loh sudah nikah, sudah berumah tangga kok masih numpang orang tua, nggak mandiri, nggak malu kalian, bla 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 dan lain sebagainya. Ya hal ini juga yang bikin istrinya Ijul itu merasa jengkel akhirnya. Nah, kira-kira sekitar 3 bulanan setelah Ijul dan istri ini tinggal di rumah orang tuanya, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk ngontrak rumah di sebuah perumahan di sana. Dan beberapa bulan setelah itu mereka ini dapat rezeki, dan bersamaan dengan itu juga pengajuan KPR mereka ini di ACC oleh bank. Selain itu juga karena rezeki mereka ini juga lumayan, mereka itu bisa beli tanah kafling di daerah sana. Nah, di sini mulai muncul keanehan. Yang menyadari pertama itu istrinya Ijul dulu. Jadi istrinya Ijul ini sering notice, setiap kali Ijul dan istri ini beli sesuatu, entah itu barang kecil maupun barang-barang yang lumayan besar, Mbak Ina itu selalu ikut-ikutan beli. Nah, kalau seperti itu sih nggak aneh. Mungkin kebetulan mereka juga butuh barang yang sama. Tapi anehnya itu, Mbak Ina ini selalu ikut beli barang yang dibeli Ijul dengan merek yang sama, warna yang sama, bahkan ukuran yang sama. Pokoknya sama persis plek ketiplek. Dan ini akhirnya diketahui juga oleh Ijul. Ijul juga akhirnya mulai memperhatikan. Dan memang benar setelah Ijul perhatikan, memang benar seperti itu. Waktu itu Ijul sendiri ini juga kaget. Ceritanya dia barusan beli kulkas baru untuk isian rumahnya. Kita sebut kulkas ini mereknya merek A. Warnanya itu biru dan ada motif kembang-kembang. Nah, 2 hari setelah itu, Mbak Ina ini ternyata juga ikut-ikutan beli kulkas yang sama. Mereknya juga sama-sama merek A ini, warnanya juga biru dengan motif kembang-kembang. Ukurannya pun juga sama. Dan nggak selesai sampai di situ, Ijul juga sempat waktu itu beli TV. Karena sebelumnya Ijul dan istri ini belum punya TV. Jadi pas tinggal di rumah baru mereka, Ijul akhirnya beli TV. Nggak sampai 3 hari setelah itu, Mbak Ina ikut-ikutan beli TV baru dengan merek yang sama dan ukuran yang sama. Di situ Ijul semakin yakin bahwa Mbak Ina ini memang aneh. Tapi hal ini tetap diabaikan sama Ijul. Dia anggap sikap Mbak iparnya itu kekanak-kanakan. Nah, dia akhirnya jalani aktivitas seperti biasa, kerja seperti biasa. Dan tiba-tiba ada momen di mana Ijul ini jatuh sakit. Tapi sakitnya itu aneh. Dan memang aneh. Ketika menjelang maghrib, badannya Ijul itu panas dingin. Gak karu-karuan lah rasanya. Pas badannya itu terasa panas, itu rasa panasnya itu kayak terbakar. Nah, pas ketika badannya itu dinginnya ini kayak benar-benar dia ini ditimpa es batu yang banyak. Tapi anehnya, setelah Isya, ini semua berangsur mereda. Nah, tapi lama-lama sakitnya Ijul ini nggak cuma menjelang maghrib, tapi ditambah juga pas tengah malam. Badan itu rasanya kayak dicambuk-cambuk luar biasa, kayak dipukul habis-habisan. Rasanya badan ini panas semua. Ijul dan istri ini orangnya memang rasional. Jadi 2 hari Ijul sakit seperti ini terus-menerus, Ijul akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh istrinya. Karena mereka berpikir logis, orang sakit ya dibawanya ke dokter atau ke rumah sakit. Diperiksakanlah ke sana. Pas ketika ada di rumah sakit, dilakukan pemeriksaan seperti biasa. Kata dokter memang Ijul ini sakit kecapean biasa. Dan obat-obatan yang dikasih ke Ijul itu juga bukan obat-obatan dengan dosis tinggi. Setelah itu, Ijul diizinkan pulang. Tapi pas ketika ada di rumah, Ijul istirahat total. Dia bisa istirahat. Obatnya juga diminum. Tapi kondisi Ijul ini masih sama. Dia masih merasakan panas dingin terutama pas menjelang maghrib dan juga persis di tengah malam. Nah, keesokan harinya, Ijul dibawa lagi ke rumah sakit. Kali itu rumah sakitnya ini berbeda. Nah, pas di rumah sakit ini, dokter juga nggak memvonis penyakit apapun ke Ijul. Pihak rumah sakit cuma bilang ada gangguan di pencernaan Ijul. Setelah itu dia diberi resep dan Ijul pun diizinkan pulang. Nah, mulai dari situ, konflik antara Ijul dan istri ini sering terjadi. Nggak tahu, Ijul sendiri juga berpikir istrinya akhir-akhir itu sering marah-marah nggak jelas ke Ijul. Dengan alasan yang macam-macam. Waktu itu,
Istrinya ini marah-marah, dia bilang katanya Ijul ini nggak nurut lah, nggak mau minum obat dari dokter lah, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Ijul menilai, kemarahan istrinya akhir-akhir itu kayak dibuat-buat. Karena memang sebenarnya hal yang semacam ini bisa untuk tidak dipermasalahkan. Tapi Ijul heran, kenapa kok dipermasalahkan sama istrinya, yang akhirnya membuat mereka sering bertengkar. Nah, dari situ Ijul mulai merasa ada yang nggak beres dengan dirinya dan juga dengan rumah tangganya. Ijul juga masih terus merasakan sakit yang aneh. Ditambah lagi, dia juga mulai sering mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Dan mimpi yang dialami Ijul itu, dia sendiri juga nggak bisa menjelaskan secara detail karena mimpinya ini selalu aneh dan selalu serem-serem. Dan singkatnya beberapa waktu setelah itu, karena Ijul ini masih terus sakit dan malah sakitnya ini semakin parah, istrinya Ijul akhirnya membawa Ijul lagi ke rumah sakit. Dan kali itu rumah sakitnya berbeda lagi. Dan di rumah sakit yang berbeda ini, pemeriksaannya juga masih sama. Vonis medis juga masih sama. Mereka bilang bahwa nggak ada penyakit yang aneh dalam diri Ijul. Jadi sepulangnya dari rumah sakit itu, istri Ijul marah-marah lagi nggak jelas. Dan akhirnya memicu pertengkaran hebat antara mereka berdua. Dan situasi waktu itu malah makin rumit karena mereka berdua ini sering bertengkar dengan penyebab-penyebab yang nggak jelas. Dan singkatnya, Ijul dibawa lagi ke rumah sakit, dan rumah sakit yang kali itu rumah sakit yang berbeda. Jadi terhitung ada sekitar 5 rumah sakit yang didatengin Ijul. Dan sekali lagi pihak rumah sakit menyatakan bahwa Ijul ini sakit biasa. Jadi waktu itu cuma dikasih resep dan obat yang sama, yaitu itu aja obatnya. Terus dia pun disuruh pulang. Sampai-sampai berat badan Ijul ini turun drastis. Awalnya berat badan Ijul ini sekitar 80 kilo, dan ketika dia mengalami sakit itu turun drastis jadi 49 kilo. Jadi turunnya itu banyak banget. Nah, singkatnya setelah dari rumah sakit, dalam perjalanan pulang dari rumah sakit inilah istri Ijul itu bilang ke Ijul, "Mas, ini sudah 5 rumah sakit loh yang kita datengin. Dan semua vonisnya itu yaitu itu aja. Sakitmu ini biasa. Padahal sakitmu ini parah." Terus istrinya ngomong lagi, jadi sekarang ini tinggal kita periksakan non medis. Nah, dari situ Ijul diam. Sebelum-sebelumnya, istrinya itu juga sempat ngomong soal pengobatan non medis ke Ijul. Tapi Ijul nggak seberapa menanggapi saran istrinya. Tapi kali itu, Ijul mengiyakan saran istrinya. Setelah ini, kalau sakit aneh yang dirasakan Ijul ini nggak juga selesai, Ijul sepakat bahwa mereka harus cari pengobatan non-medis. Nah, malam itu pas Ijul istirahat di rumah, dia dengar ada suara piring pecah di dapur. Biar itu kenceng banget suaranya. Istrinya pun juga dengar, terus istrinya Ijul langsung menuju ke belakang. Ternyata pas ada di dapur, nggak ada piring pecah, nggak ada sedikit pun barang yang jatuh. Nah, keesokan harinya kondisi Ijul masih parah. Ijul sudah sempat menghubungi salah satu temannya supaya menjemput Ijul dan minta tolong temannya ini supaya nganter Ijul ke rumahnya Pak No. Pak No ini sebenarnya adalah orang yang dituakan di lingkungan komunitasnya Ijul. Karena Pak No punya ilmu agama yang cukup lumayan. Pak No ini juga orangnya beberapa kali sering jadi praktisi ruqyah dalam beberapa kasus santet. Nah, singkatnya, datanglah Ijul ke rumah Pak No. Mulailah di situ dilakukan pengobatan. Dan pas melakukan pengobatan ini, pengakuan dari istrinya Ijul dan juga temannya Ijul yang ada di sana, mereka ngelihat ada semacam benjolan yang keluar dari keningnya si Ijul ini, dan itu ada 3. Sekitar 3 kali ada benjolan yang keluar, tapi nggak tahu itu apa. Pokoknya terlihat ada benjolan, setelah itu berhasil dikeluarkan oleh Pak No, tapi nggak ada benda yang keluar. Terus singkatnya setelah pengobatan ini selesai, Pak No bilang ke Ijul dan istrinya Ijul bahwa Ijul ini kena virus. Tapi virusnya ini virus gaib. Ya di situ Ijul paham maksud Pak No itu apa. Jadi maksud Pak No itu ada orang yang berbuat jahat ke Ijul dan sengaja mengirimkan santet ke Ijul. Tapi Pak No sendiri nggak membuka siapa yang melakukan ini ke Ijul. Ijul dan istrinya juga waktu itu nggak tanya lebih lanjut. Nah, sesampainya di rumah, Ijul istirahat. Dan baru kali itu Ijul ini bisa tidur dengan nyenyak, tanpa gangguan sedikit pun. Dia juga nggak mimpi aneh-aneh lagi.
Tapi malam itu sekitar jam 12 malam, Ijul dan istrinya ini masih dengar lagi ada suara benda jatuh di dapur. Suaranya itu kencang banget sampai mereka ini berdua kaget. Terus karena waktu itu istrinya Ijul ini takut mau ngecek ke dapur, Ijul pun menemani ke belakang. Akhirnya mereka berdua menuju ke dapur. Dan anehnya di dapur ini nggak ada satupun yang aneh. Nggak ada benda jatuh. Semuanya itu masih tertata rapi. Terus akhirnya mereka balik lagi ke kamar. Dan keesokan harinya, sambil membasuh tubuh si Ijul, istrinya Ijul ini bilang ke Ijul, "Mas, kamu nggak usah bilang ke siapa-siapa ya soal kondisi kesehatanmu sekarang. Kamu nggak usah bilang kalau kamu sudah sembuh. Nggak usah. Bahkan nggak perlu kamu bilang ke bapak sama ibu kalau kamu sudah baikan." Nah, Ijul mengangguk. Ijul paham maksud istrinya itu apa. Terus istrinya Ijul ini bilang lagi, "Ini ya Mas, yang bikin kamu kayak gini ini ya Mas Doni sama Mbak Ina." Nah, kagetlah Ijul mendengar istrinya ngomong kayak gitu. Jujur waktu itu Ijul nggak terima kakaknya dibawa-bawa dan sampai dituduh oleh istrinya. Ijul akhirnya ngomong ke istrinya, "Kamu jangan ngawur loh ya. Itu nanti jatuhnya fitnah loh. Mas Doni itu sholatnya 5 waktu loh. Dia juga sering puasa Senin Kemis. Jangan nuduh sembarangan." Terus waktu itu istrinya diem. Dan nggak lama setelah itu istrinya Ijul ini ngomong lagi, "Aku itu loh Mas ikut curiga loh sama Mbak Ina. Dia itu kayak iri banget sama kita, terutama sama kamu. Kita beli ini, dia juga beli. Barangnya juga sama, persis, plek. Ya sudah ginilah Mas, nanti Mas cobalah, nanti kamu perhatikan. Mbak Ina ini pasti nggak ikhlas ngelihat kamu sembuh. Dia pasti jadi orang yang paling kelihatan sumpek ngelihat kamu sembuh. Yakin aku Mas." Nah, Ijul ini diem, nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Dan memang sebentar lagi adalah Hari Raya Idul Fitri. Dan sudah jadi kebiasaan setiap Hari Raya Idul Fitri, ini semua keluarga kumpul, termasuk Mas Doni dan Mbak Ina. Singkatnya, hari yang ditunggu tiba, momen Idul Fitri itu. Tapi Idul Fitri kali itu, Ijul merasakan banyak yang berbeda. Jadi di situ kayak rasanya ini nggak meriah banget. Apalagi Ijul dan istri sudah ada perasaan jengkel sama Mbak Ina. Jadi suasananya itu benar-benar nggak harmonis. Nah, siang itu Mbak Ina dan Mas Doni ini datang. Ijul dan istrinya langsung bisa ngeliat dari cara pembawaan Mbak Ina itu nggak enak banget. Dan ada satu hal yang menurut Ijul itu terasa aneh. Mbak Ina ini pas datang itu wajahnya terlihat lebih kusut, kayak orang yang banyak pikiran. Tatapan matanya itu juga sering nggak fokus. Nah, ngelihat ini, Ijul dan istri ini sudah nggak banyak ngomong. Jadi singkatnya mereka lalui Hari Raya Idul Fitri itu dengan berusaha bahagia, berusaha senang, berusaha membaur dengan semua saudara-saudara. Dan kira-kira 5 hari setelah Hari Raya Idul Fitri itu, Ijul ini dapat kabar dari istrinya tentang Mbak Ina. Jadi ceritanya sore itu pas istrinya Ijul ini baru pulang kerja, tiba-tiba dia ngomong ke Ijul, "Mas, aku mau ngomong hal penting, tapi kamu jangan mikir kalau aku punya hasad dengki ke Mbak Ina ya." Nah, Ijul bingung. Ijul tanya, "Emang ada apa toh?" "Ini loh Mas, tadi pagi itu aku dapat kabar dari ibu." Nah, ibu di sini ini maksudnya ibunya Ijul. Jadi ibunya Ijul ini bilang ke istrinya Ijul, dia disuruh menjenguk Mbak Ina dan anak-anak Mbak Ina. Waktu itu mereka lagi sakit, supaya terlihat mewakili Ijul, karena Ijul posisinya juga lagi belum fit. Nah, kagetlah istrinya Ijul mendapat kabar ini. Dia tanya, "Loh Bu, memangnya Mbak Ina sakit apa sama anak-anaknya?" "Ya itu nggak tahu, sakitnya itu juga aneh. Coba nanti kamu pulang kerja kamu mampir ke sana." Nah, akhirnya pas pulang kerja, istri Ijul ini mampir ke rumah Mbak Ina untuk menjenguk Mbak Ina dan anak-anaknya. Di situ istrinya Ijul ini kaget ngelihat dengan mata kepalanya sendiri. Mbak Ina itu kondisinya sakit, wajahnya pucet. Anak-anaknya pun juga seperti itu. Tapi pas ketika tahu istrinya Ijul ini datang ke rumahnya, Mbak Ina itu kelihatan banget menunjukkan sikap nggak sukanya. Jadi dari situ istrinya Ijul ini nggak bisa lama-lama di rumah Mbak Ina, terus dia pun pamit pulang. Jadi cerita ini pun berlalu. Dan beberapa hari setelahnya, pas Ijul ini tidur, dia mulai mengalami mimpi buruk lagi. Dan waktu itu Ijul ini benar-benar takut sama mimpinya.
Jadi ceritanya waktu itu Icul ini mimpi. Dia ngeliat jenazah bapaknya sendiri. Nah, bapaknya Icul ini kan memang sudah lama meninggal. Tapi di dalam mimpinya itu, Icul ngeliat jenazah bapaknya ini masih dalam keadaan terpocong. Kayak baru meninggal terus baru dikafani. Nah, anehnya lagi, di depan jenazah bapaknya itu ada sosoknya Mbak Ina. Mbak Ina ini nggak kayak orang yang lagi di tempat duka. Nah, wajah Mbak Ina itu sumringah. Padahal dia itu duduk persis di depan jenazah bapaknya Icul. Dia ini seneng banget sambil senyum-senyum. Terus manggil Icul. Jul, kesini yo Jul. Kamu duduk sini lo deket sama bapak. Terus Mbak Ina ini senyum-senyum terus. Tapi Icul nggak mau mendekat. Nah, Mbak Ina ini masih senyum-senyum lagi. Terus melambaikan tangan lagi ke Icul sambil manggil-manggil Icul. Sini yo Jul, sini deket bapakmu ini loh. Nanti kamu tak kafani sekalian. Nah, kagetlah Icul. Terus dari situ Icul mulai mundur pelan-pelan. Lama-lama dia kebangun dari tidurnya. Terus akhirnya mimpi Icul yang menyeramkan ini diceritakanlah ke istrinya. Waktu itu istrinya Icul ini cuma bilang, "Mas, bukan aku suuzon ya mas. Kayaknya sakitnya bapak sebelum beliau meninggal itu kok hampir sama ya kayak sakitmu yang sekarang." Jadi di sini kayaknya istrinya Icul itu menaruh kecurigaan penuh sama Mbak Ina. Jadi memang sakit yang dialami bapaknya Icul sebelum beliau meninggal, menurut istrinya Icul itu semua dikarenakan perbuatan dari Mbak Ina. Icul akhirnya mengingat peristiwa ke belakang. Icul masih ingat betul ketika bapaknya waktu itu masih sehat. Terus tiba-tiba bapaknya Icul itu mengalami sakit-sakitan yang sakitnya itu terkesan aneh banget. Dan sebelum kejadian itu memang bapaknya Icul ini sempat ada perdebatan kecil dengan Mbak Ina. Tapi mereka, keluarga Icul ini nggak ada yang menyangka kalau ternyata karena sebab itu Mbak Ina bisa dengan tega melakukan perbuatan keji ini kepada bapaknya Icul. Jadi di situ Icul mulai yakin bahwa Mbak Ina ini yang nyantet bapaknya Icul. Nah, setelah mengingat lagi ke belakang, Icul akhirnya sependapat dengan istrinya. Dan dari situ dia mulai yakin bahwa bapaknya Icul ini sakitnya itu karena diguna-guna oleh Mbak Ina dan sampai berakibat beliau meninggal. Begitupun juga dengan sakit yang dialami Icul beberapa waktu belakangan ini. Semua itu dari Mbak Ina. Nah, singkatnya menginjak bulan Juni tahun 2023, Icul ini sakit lagi. Dan ini puncak-puncaknya Icul mengalami sakit yang parah. Bahkan waktu itu Icul ini terancam buta matanya. Jadi hari itu hari Kamis. Malam itu Icul dan istri ini lagi jalan-jalan sambil cari tempat makan yang enak. Setelah menemukan tempat makan, di situ mereka makan. Setelah makan, mereka pun pulang naik motor. Sesampainya di rumah, Icul ini masih sempat nonton TV sama istrinya sambil santai, ngobrol-ngobrol sama istrinya. Nah, kondisi badan Icul pun juga normal, nggak ada keanehan apapun. Terus kira-kira sekitar jam 10 malam, Icul merasa pandangannya itu mulai gelap. Jadi kayak ada lampu di ruangan. Lampu itu tiba-tiba meredup dengan sendirinya. Jadi kayak ada sengaja yang meredupkan. Lama-lama, lampu yang tadinya terang itu berubah jadi tambah gelap dan benar-benar gelap banget. Sampai Icul nggak bisa ngeliat lagi. Pandangannya gelap. Disitulah Icul teriak-teriak ke istrinya, "Loh, yang, ini mataku kenapa yang? Kok gelap yang? Yang, tolong yang." Nah, istrinya Icul ini bingung. Dia sempat histeris juga waktu itu ngelihat Icul yang nggak bisa ngelihat sama sekali. Selanjutnya Icul ini sudah nggak inget lagi kejadiannya seperti apa. Nah, peristiwa selanjutnya ini adalah apa yang dilihat oleh istrinya Icul. Jadi, yang diceritakan oleh istrinya Icul ini tiba-tiba teriak-teriak, "Yang mataku gelap yang." Terus badannya Icul ini kejang-kejang. Dan kejang-kejangnya itu hebat banget. Istri Icul ini panik sampai dia histeris. Badannya Icul itu dipegang terus. Tapi nggak lama, kemudian Icul ini tenang. Tapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba Icul ini muntah-muntah hebat. Badannya itu panas, tapi nggak keringetan sama sekali. Nah, karena saking paniknya istri Icul, istrinya Icul itu belum bisa bawa Icul ke klinik terdekat. Jadi di situ istrinya Icul ini masih terus berusaha supaya Icul ini tenang dulu. Jadi hal itu terjadi sampai sekitar jam 12 malam.
Dan sekitar jam 12 malam inilah Ijul itu sudah bisa mulai tenang. Tapi badannya ini masih panas banget. Matanya juga masih terpejam si Ijul. Di sini istri Ijul itu berusaha akhirnya membawa Ijul ke klinik terdekat. Begitu sampai di klinik, Ijul itu tiba-tiba teriak-teriak kencang. Aku mau nang kene, aku mau nang kene. Nang kene akeh setane. Terus dari pihak klinik ini langsung bertindak mengambil alih Ijul. Dan pas ditangani, Ijul itu masih terus teriak-teriak. Kali itu Ijul ini teriak kencang, aduh, awakku loro kabeh, aduh, awakku loro kabeh. Terus setelahnya, tindakan dari klinik ini nggak berefek apapun ke Ijul. Dan karena istrinya Ijul ini terus kebingungan, istrinya Ijul akhirnya ambil keputusan untuk menelpon Mas Doni. Waktu itu istrinya Ijul ini sudah buntu, dia nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Dan singkatnya, sekitar jam 1 dini hari, Mas Doni ini datang ke klinik dan langsung ngelihat kondisi Ijul. Mas Doni waktu itu ngomong ke pihak puskesmas, supaya Ijul ini setelah ini dipindahkan ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Dan sekitar jam 3 dini hari, Ijul akhirnya dilarikan ke rumah sakit yang agak besar. Begitu sampai di rumah sakit, Ijul langsung masuk UGD, dan pas dilakukan tes darah, hasilnya negatif. Tapi Ijul ini masih terus teriak-teriak sambil kejang-kejang. Dia teriak-teriak dan teriakannya itu makin kencang kayak orang yang lagi berontak. Nah, bagi itu hari Jumat, Ijul ini masih teriak-teriak ngomong gak jelas. Tapi kondisinya sudah lumayan, dia masih bisa dikendalikan. Dan Ijul itu begitu terus sampai hari Jumat sore. Jadi istri Ijul sempat stres waktu itu, dan akhirnya di hari Sabtu pagi, kondisi Ijul ini sudah mulai tenang. Ijul sudah bisa diajak ngobrol, istrinya sudah bisa nyuapin Ijul dengan makanan-makanan seperti bubur, potongan-potongan buah melon. Ijul sudah mau makan. Tapi setelah makan, Ijul ini minta istirahat. Nah ternyata siangnya, Ijul gitu lagi, dia kecang-kecang lagi, teriak-teriak kencang lagi. Dan karena kondisi Ijul yang masih terus-terusan seperti ini, siang itu ada keputusan dari pihak rumah sakit supaya segera membawa Ijul ke rumah sakit yang lebih lengkap, terutama yang ada ICU-nya. Keluarga akhirnya pun setuju, dan waktu itu orang tua dari istrinya Ijul ini sudah 2 hari di sana, sudah 2 hari menjaga Ijul di rumah sakit. Di hari Minggu pagi itu, ayah mertua Ijul ini memutuskan untuk mencari pengobatan di daerah Bojonegoro. Nah, ayah mertua Ijul akhirnya pagi itu juga menuju ke Bojonegoro, jarak yang ditempuh sekitar 90 kilometeran. Nah, beliau ini katanya mau ke ahli pengobatan alternatif, mau dicarikan obat di sana. Terus keluarga yang ada di Lamongan, yang ada di rumah sakit itu, masih sibuk ngurusi kepindahan Ijul ke rumah sakit yang lebih lengkap. Dan minggu sorenya, Ijul akhirnya dipindahkan ke rumah sakit lain yang kondisinya lebih besar. Dia langsung masuk ICU. Selama Ijul di ICU, itu dia nggak sadarkan diri. Barulah di hari Rabu pagi, Ijul mulai sadar. Dan pas ada kesempatan bicara, Ijul sempat tanya ke istrinya, aku ini sakit apa toh yang? Kok aku nggak bisa ngelihat lagi yang? Kok pandanganku jadi gelap? Jadi di situ Ijul ini memang pandangannya gelap, dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Terus istrinya bilang, udah mas, kamu sabar ya mas. Mas tahu kan siapa dalang di balik semua ini. Nah, di situ Ijul diem. Dia ini sambil berkata dalam batinnya terus membayangkan wajah Mbak Ina. Ijul dalam hati ini bertanya-tanya, kenapa ya kok Mbak Ina itu tega ngelakuin ini semua? Pokoknya di situ Ijul terus disemangati keluarganya supaya Ijul bisa sembuh, bisa pulih seperti sedia kala. Dari keluarga Ijul sendiri itu menyemangati Ijul, dan juga dari keluarga istrinya terus menyemangati Ijul. Istrinya Ijul ini juga bilang, sudah mas, kamu nggak usah khawatir sama meripatmu, nggak usah khawatir sama kondisi matamu. Kalau memang terus-terusan seperti ini, nanti sekeluarnya dari rumah sakit ini, kita ke rumah sakit mata yang ada di Surabaya. Nah sekarang kamu makan dulu dan terus semangat, pokoknya kamu terus semangat. Ayo dilawan, kamu nggak usah mikir yang jelek-jelek, mikir positif terus. Dan singkatnya setelah keluar dari ICU, pihak rumah sakit ini terus memonitor kondisi Ijul. Tiap hari itu Ijul dites darah dan hasilnya negatif. Dokter menyatakan semuanya normal.
Hari itu pas Ijul masih dirawat di rumah sakit, istri Ijul ini pamit ke Ijul, dia mau keluar menuju ke satu kota. Jaraknya nggak jauh dari Lamongan. Katanya istrinya Ijul ini mau cari pengobatan dari kiai. Nah, kira-kira sorenya istri Ijul ini sudah balik ke rumah sakit, terus dia ini bawa air minum. Air minum ini ditempatkan di botol air mineral ukuran 1,5 liter. Air minum ini diminumkan ke Ijul, dan nggak lupa sebelumnya Ijul baca doa. Terus Ijul yakin dia akan sembuh. Dia minta pertolongan sama Allah, dia baca bismillah. Setiap habis makan, Ijul selalu minum air ini sambil baca doa dan berharap kesembuhan hanya kepada Allah. Nah, 4 kali sehari dia minum air ini dan terus dia mengamalkan zikir. Dan alhamdulillahnya 3 hari setelah itu pandangan Ijul ini sudah mulai bisa agak terbuka sedikit. Dia sudah bisa ngelihat gambar yang bergerak di TV. Perlahan-lahan warna-warna gambar di sekitarnya itu juga sudah mulai bisa dilihat oleh Ijul. Singkatnya, dengan kondisi Ijul yang terus membaik, kira-kira di awal Juli tahun 2023, Ijul sudah bisa keluar dari rumah sakit. Tapi pas sudah pulang, Ijul ini waktu itu kan didorong kursi roda, sudah mau keluar dari rumah sakit. Belum sampai parkiran, Ijul pingsan lagi. Nah, karena panik, Ijul akhirnya ditolong oleh pihak rumah sakit dan langsung waktu itu Ijul dilarikan lagi ke UGD. Dokter dan perawat yang selama ini merawat Ijul itu juga bingung dengan kondisi Ijul. Akhirnya setelah dirawat lagi beberapa hari di rumah sakit, Ijul dinyatakan benar-benar sembuh dan dia benar-benar bisa keluar dari rumah sakit di sekitar tanggal 9 Juli 2023. Dan semakin hari kondisi Ijul itu semakin membaik. BAB juga mulai lancar, kondisi badan juga mulai fit, kesadaran Ijul juga mulai membaik. Dia bisa sering fokus akhir-akhir itu. Dan sampai pada akhirnya Ijul benar-benar dinyatakan sudah sembuh dari sakitnya. Sembuh secara medis maupun dari non-medis. Dan sampai ketika Ijul benar-benar sembuh ini, Ijul dan istrinya itu sama sekali nggak pernah membahas soal ini dengan Mbak Ina atau Mas Doni. Ijul dan istri itu pasrah dengan apa yang dia alami selama ini. Ijul percaya setiap perbuatan baik dan buruk itu selalu ada balasannya. Nah, perihal Mbak Ina yang selama ini selalu iri dengan keluarga Ijul, semenjak Ijul sehat kembali itu Mbak Ina ini sudah nggak pernah lagi iri-iri. Dia nggak pernah lagi ikut-ikutan beli sesuatu ketika pas Ijul beli sesuatu. Ini karena keluarga Mas Doni dan Mbak Ina tiba-tiba waktu itu dapat cobaan ekonomi. Penghasilan mereka itu menurun drastis. Yang biasanya anak-anak Mbak Ina itu mereka pakai perhiasan emas kayak anting, gelang, kalung. Di beberapa tahun terakhir itu mereka sudah nggak pernah lagi pakai perhiasan. Barang-barang mereka juga sudah banyak yang dijual. Dalam pengamatan Ijul dan istri, keluarga Mbak Ina ini sepertinya kena batunya sendiri. Benar-benar ujian itu langsung merubah sikap Mbak Ina pada siapapun, termasuk pada Ijul. Kalau yang biasanya Mbak Ina itu selalu menghina Ijul dan selalu cari masalah dengan Ijul, setelah dapat ujian itu Mbak Ina ini lebih banyak diam dan lebih cenderung menghindar ketika nggak sengaja ketemu Ijul dan istrinya. Nah, seperti itulah sekelumit kisah dari Ijul yang pernah mendapatkan kiriman sihir atau santet dari iparnya sendiri, teman-teman. Pasti di antara teman-teman ini sudah banyak yang tahu bahwa di dalam Al-Quran, sihir disebut dalam beberapa ayat. Seperti salah satu contohnya yang tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini membahas tentang Bani Israel yang mempelajari sihir dan menggunakan kekuatan jin. Sihir dalam konteks ini, teman-teman, dimaknai sebagai upaya untuk memperoleh kekuatan dengan menggunakan bantuan jin, selanjutnya untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, para ulama, mereka menganggap sihir ini sebagai bentuk dosa besar karena melibatkan tindakan musyrik. Dan yang menarik adalah ternyata para ulama-ulama dulu bahkan sudah mengklasifikasikan sihir itu dalam beberapa jenis. Jenis sihir yang pertama yaitu sihir tafrik. Sihir tafrik ini adalah sihir yang bertujuan memisahkan hubungan antara dua orang, misalnya suami istri, atau orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, dan lain sebagainya. Nah, jenis sihir yang kedua yaitu sihir mahabbah. Sihir mahabbah ini untuk menarik hati atau membuat seseorang jatuh cinta.
Nah, sihir ini persis dengan ilmu pelet yang ada di Nusantara. Nah, jenis sihir yang ketiga ini adalah sihir penyakit. Sihir ini ditujukan untuk membuat korbannya itu sakit, menderita karena sakitnya hingga sekarat bahkan sampai meninggal. Jadi jelas bahwa Islam sudah membahas soal ini. Artinya bahwa sihir memang ada. Terus ada pertanyaan, apakah santet itu ada? Lalu apa bedanya sihir dan santet? Nah, santet dan sihir itu sama teman-teman, sama-sama ritual gaib yang dilakukan dengan perantara jin dan setan. Bedanya kalau sihir itu dari bahasa Arab, kalau santet bahasa asli Nusantara. Santet itu mesisan bantet, mesisan gancet, bahasa awalnya seperti itu. Mesisan bantet itu artinya sekalian saja rusak, sekalian aja musnah. Pengertiannya ya sihir ini bisa digunakan untuk memusnahkan orang lain atau membuat orang lain sakit karena ini. Mesisan gancet, artinya sekalian menyatu. Maksudnya dalam hal ini, santet itu juga bisa ditujukan untuk menggayat orang atau menyatukan orang. Biasanya hal ini kita kenal dengan pelet. Nah, sekali lagi teman-teman bahwa Islam sudah gamblang mengingatkan tentang ini. Artinya, ilmu hitam semacam ini memang ada dan sampai sekarang masih eksis. Dan di sini Islam membuat rambu-rambu untuk ini semua. Nah, ibaratnya gini, ini ada ilmu sihir, tapi kalian nggak perlu takut ya. Jadi kayak Islam itu ngomong kepada kita bahwa ini ada ilmu sihir, tapi kalian nggak perlu takut, bentengi diri kalian dengan mendekatkan diri pada Allah. Ini ada baca-bacaan yang bisa kalian amalkan untuk terhindar dari ini semua. Jadi Islam sangat jelas melarang segala bentuk praktek sihir dan santet, karena jelas bahwa bersekutu dengan jin atau setan ini merupakan perbuatan zolim. Apalagi perbuatan yang merusak hidup orang lain, membuat orang lain menderita, bahkan sampai berujung menghilangkan nyawa. Ini semua adalah perbuatan yang zalim. Santet itu termasuk dalam dosa besar dan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap syariat. Jadi kita berharap semua kita nggak main-main lah dengan hal-hal yang semacam ini. Dan tujuan kami menceritakan kisah yang berkaitan dengan sihir, mistis, gaib, santet, jin, dan lain sebagainya ini bukan semata-mata untuk mempopulerkan hal-hal semacam ini, teman-teman. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan kami tidak juga ingin menakut-nakuti kalian semua. Justru sebaliknya, kami menceritakan kisah-kisah semacam ini agar kita semua itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita semua itu bisa terhindar dari hal-hal yang semacam ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang kami ceritakan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.